Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi. Kita akan kembali mengomentari video dari Universitas itu. Ini bagian kedua ya, yang berjudul Zakir Naik diundang di Piala Dunia. Untuk apa? Modul begini. Kita akan langsung aja sambung videonya guys. Dan ini silakan kita komentari. Mighty God makes a mistake, he is to be God. Therefore, if you read the Quran, nowhere does the Quran say Allah can do anything and everything. What does the Quran say? Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Verily, Allah has power over all things. Jadi, Al-Quran itu punya bahasa yang cerdas untuk mengatakan sesuatu itu yang tentang dia, yaitu Tuhan, Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Ini tidak menggunakan bahwa Allah itu bisa melakukan apapun. Enggak guys. Karena kalau kalimatnya adalah seperti yang dipakai oleh teman-teman kita Kristiani, ya, apologet video seperti ini, artinya nanti akan ambigu. Artinya berarti Tuhan bisa dong berubah jadi kotoran, bisa dong berubah jadi bebek ngepet misalnya, karena nggak masuk akal gitu. Tuhan bisa berubah dong dari jadi bijaksana jadi nggak bijaksana, dari nggak berbuat zalim jadi zolim, dari tidak pernah lupa jadi bisa lupa, jadi nggak pernah bisa mati jadi bisa mati gitu. Jadi ini jadi akan jadi kacau nanti gitu, akan kehilangan ketuhanannya dan akan menjadi manusia sepenuhnya guys. Nah, makanya aku tidak memakai kata itu karena itu nggak logis gitu. Jadi nggak mungkin Tuhan tuh tidak apa ya, Tuhan tuh dapat berbuat segala apapun, nggak mungkin, karena dia juga punya keterbatasan. Dalam artian bukan karena dia terbatas, tapi ada hal-hal yang kalau dilakukan itu akan membuat dia tuh jadi kehilangan ketuhanannya, dan itu nggak mungkin terjadi. Jadi nggak mungkin ada Tuhan yang kehilangan ketuhanan, itu nggak mungkin gitu guys. Karena ketika itu terjadi berarti dia bukan lagi Tuhan gitu kan. It's mentioned several places in the Quran. In Surah Baqarah chapter number 2 verse number 106. Surah Baqarah chapter number 2 verse number 109. Surah Baqarah chapter number 2 verse number 284. In Surah Al-Imran chapter number 3 verse 29. In Surah Nahl chapter number 16 verse 77. In Surah Fatir chapter number 35 verse number 1. Allah says, Inna Allah ala kulli shay'in qadir. For verily, Allah has power over all things. And Allah says in Surah Buruj, chapter number 85, verse number 16, that Allah is the doer of all he intends. Whatever he intends, he can do. So he does not intend doing ungodly things like telling a lie, like making a mistake. Jadi Tuhan tuh bisa melakukan apa saja kehendaknya. Bukan Tuhan tuh dapat melakukan apapun. Jadi sesuai kehendaknya saja. Kalau dia tidak berkehendak, dia nggak mungkin. Jadi nggak mungkin Tuhan tuh punya kehendak untuk berbohong atau buat zolim, nggak mungkin. Karena Tuhan itu pasti kehendaknya lebih baik gitu. Karena kalau Tuhan itu berkehendak tidak baik, apa beda dia dengan orang jahat? Coba, apa beda dengan iblis dengan setan? Nanti Anda nggak bisa bedakan mana iblis dan setan. Kok iblis punya sifat buruk, Tuhan juga punya sifat buruk? Kan itu poinnya guys. Jadi nggak mungkin. Karena Tuhan itu lah kebalikan dari sifat-sifatnya iblis dan setan. Kalau iblis setan itu buruk, Tuhan itu baik gitu guys. Like forgetting, like doing injustice, like becoming a human being. The Quran says, Inna Allah ala kulli shay'in qadir. For verily, Allah has power over all things. Allah can do whatever he intends, but he does not intend doing ungodly things like making a mistake, like forgetting, like doing injustice, like becoming a human being. That's the reason. Seperti Tuhan, nggak mungkin dia tuh punya kehendak seperti manusia. Kayak manusia juga punya kehendak seperti manusia, nggak mungkin manusia punya kehendak seperti babi ngepet. Logika ya. Kehendak Lucifer itu nggak mungkin berubah jadi kehendak babi ngepet, nggak mungkin. Lucifer itu yang kehendaknya adalah dia pengen hidupnya bersih, nggak makan sampah. Tiba-tiba dia berubah kehendak jadi seperti babi ngepet yang makannya sampah, dia makan pakai mulut gitu. Nggak mungkin kan? Dia Lucifer itu berkehendak seperti babi ngepet itu apa coba? Nah, makanya Lucifer itu ya kehendaknya Lucifer itu, Tuhan ya kehendak Tuhan, berkehendak seperti Tuhan. Nah, mungkin Tuhan berkehendak sama kayak manusia. Itu poinnya guys. An Almighty God will not become a human being. And the Quran clearly mentions in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 18, Summum, Bukmun, Umyun Fahum La Yarjiun, the deaf, the dumb, the blind, they will not return to the true path. A similar message is repeated in the Bible, in the Gospel of Matthew, chapter number 13, verse number 13. Buta, tuli, bebal. Itu disebutkan di Quran dan juga di Injil, di Gospel, kata Ustaz Zakir Naik. Kenapa? Karena sudah pakai logika pun dijelaskan masih ngeyel.
Itu kan sisi orang bebal. Tuli, buta, apa nggak bisa lihat, apa nggak bisa dengar, apa yang disampaikan oleh Zakir Naik. Ya bahkan sudah saya perjelas, apa nggak dengar tulis ini coba. Kok masih dia tuh masih buta, tuli dan apa namanya satu lagi tadi dan ya ngeyel gitu guys. Jadi itulah. Ya itu sifat manusia, Tuhan nggak mungkin punya seperti itu gitu kan. They see, yet they see not. Hearing they hear not, neither do they understand. The same message repeated in Rig Veda, book number 10, hymn number 71, mantra number 4. They see the word, yet they see not. Some people hear the word, yet they hear not. All these scriptures, the Quran, the Bible, the Ved, they are saying, seeing they see not, hearing they hear not, neither do they understand. They are telling clearly that the scriptures are explicitly, in clear terms, mentioning that Almighty God is one. He has got no images. Worship Him alone. Yet, there are people, summum, bukmun, umyun fahum la yarjiun, the deaf, the dumb, the blind, they will not come to the true path. Hearing they hear not, neither do they understand. Rig Veda, book number 10. Ini semua kitab-kitab suci yang kita yakini dari Tuhan, kita meyakini bahwa Taurat, Zabur, Injil dari Tuhan, cuma diubah oleh manusia. Tapi poinnya adalah yang disebutkan tadi itu adalah ayat yang kita yakini, karena sama dengan Quran gitu. Ayat yang kita yakini belum diubah oleh tangan manusia. Sama isinya, bahkan di Weda pun juga sama. Ini adalah pesan Tuhan bahwa ada orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang buta, tuli, yang sudah dikasih tahu seperti Zakir Naik sampaikan dan jelas, ini masih juga nggak masuk logika mereka gitu, nggak masuk logika mereka gitu kan, masih tetap mereka tuh seperti orang yang buta, tuli dan tidak mampu jalannya lurus guys. Jadi gimana bisa lurus? Biasanya itu berkatakan bahwa dia akan meluruskan, faktanya dia jalannya nggak lurus gitu kan, karena dia punya mata tapi nggak melihat, punya telinga tapi nggak mendengar guys. Jadi dia tuh buta, tuli dan ngeyel gitu kan. Then, hymn number 71, verse number 4. That some see the word, yet they see not. Others hear the word, yet they hear not. All these scriptures are saying that the definition of Almighty God is given so explicitly in the major world religions. Yet, people behave like blind people, like deaf people, and do not follow the scriptures. Ya, ketika dikatakan bagaimana Tuhan itu tidak mungkin menjadi manusia, karena ketika Tuhan menjadi manusia, maka dia bukan Tuhan lagi. Nah, teman-teman saudaraku Islam, kita harus tahu bahwa dalam Kristen itu percaya namanya Trinitas. Satu Tuhan, tapi memiliki 3 pribadi, 3 persona. Nah, pribadi ini yang membedakan adalah ciri khas apa yang dia tampakkan ke dalam pewahyuan terhadap manusia. Contohnya, Allah yang transenden tentunya Allah yang tak terjangkau. Allah Roh Kudus menampakkan dirinya, menunjukkan dirinya kepada manusia dalam roh. Dan Allah Anak itu menunjukkan dirinya dalam pribadinya sebagai manusia. Tentunya dengan tujuan mengorbankan dirinya untuk penebusan di kayu salib. Jadi kalau dibilang ketika Allah yang maha tinggi, Allah maha kuasa itu menjadi manusia, apakah dia sudah tidak menjadi Allah? Ya enggak. Pertama, pribadi Allah Bapa, pribadi Allah Roh Kudus itu adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak memiliki natur keterbatasan. Nah, berarti gini, gue sih nggak paham berarti. Berarti gini, dia gambarkan ya, saya terangkan ya, ini di mana letak cacat berpikirnya Luis Prasetyo. Dia mengatakan di Tuhan tuh punya 3 pribadi. Yang satu dia cuma sebut 2 ya. Kita anggaplah 2 ini mewakili ya, bahwa ada satu namanya Allah yang dia tuh adalah punya sifat nggak terbatas, ya kan? Lalu satu lagi ada pribadi lain namanya Allah Anak yang punya sifat terbatas seperti manusia. Nah, artinya kan ada 2 di sini yang berbeda, ya kan? Yang berbeda artinya terpisah kan? Walaupun satu, anggaplah itu satu Tuhan, sama kayak misalnya kita sebutnya satu keluarga aja lah ya, kayak keluarga saya adalah anak, saya punya bapak saya anggaplah bapak saya suka judi, amit-amit kan, saya nggak suka judi. Nah, berarti kan kami terpisah, yang satu suka judi, satu lagi tidak suka judi, terpisah. Artinya ada 2 yang beda gitu. Nah,
Artinya kalau ada dua yang beda dari awal, itu bagaimana dikatakan berubah? Karena kan ada dua hal yang berbeda. Yang satu adalah manusia, yang terbatas, yang satu adalah Allah yang nggak terbatas. Ada dua. Kan satu Tuhan, tiga pribadi. Artinya ada tiga pribadi terpisah. Allah ini adalah dua yang mewakili. Paham ya? Artinya sudah dari awal terpisah gitu. Lalu dikatakan berubah. Karena berubah itu gini loh. Berubah itu adalah sesuatu yang awalnya begini jadi begitu. Misalnya Luis Preseto jadi babi ngepet. Kalau Luis Preseto jadi Luis Preseto kan nggak berubah namanya. Tapi Luis Preseto jadi babi ngepet misalnya. Atau Luis Preseto jadi saya lah misalnya. Yang awalnya dia tuh nggak cerdas, dia tuh tidak paham, jadi cerdas dan paham misalnya. Kan artinya adalah apa namanya ya, berarti kan dia berubah total dari awalnya nggak cerdas, nggak paham jadi paham gitu. Artinya kan hilang sifat-sifat nggak cerdas nggak pahamnya gitu, karena dia berubah. Sama kayak Tony Stark berubah jadi Iron Man, hilang semua sifat-sifat Tony Stark yang dia tuh adalah punya keterbatasan, nggak bisa terbang segala macam gitu. Atau kayak Luis Preseto jadi wanita, karena dia berubah jadi wanita, kan artinya hilang sifat-sifat kejantanannya. Dia awalnya dia tuh kuat berantem jadi nggak kuat lagi, tidak bisa berantem, lalu dia tuh biasanya dia tuh perkasa jadi lemah gitu kan, karena wanita. Dia tuh awalnya nggak pakai lipstik jadi pakai lipstik, jadi semuanya tuh berubah gitu. Jadi karena memang dari Allah yang maha kuasa jadi nggak maha kuasa kan, manusia itu nggak maha kuasa. Artinya Yesus yang manusia ini bukanlah Allah gitu, karena punya keterbatasan. Allah nggak punya keterbatasan. Jadi sekarang ini poinnya adalah, kan berubah berarti kan, Anda tahu nggak arti yang berubah? Berubah artinya adalah yang sifat-sifat di awal tuh jadi nggak ada lagi. Contoh kayak air berubah jadi uap. Sifat-sifat air nggak ada lagi. Ketika air itu punya sifat mengalir di tempat yang tinggi ke rendah, ketika jadi uap nggak lagi seperti itu. Atau ketika berubah jadi es. Air itu kan punya sifat menempati ruang. Anda tuangkan air ke botol jadi botol. Air itu membentuk botol. Es enggak, dia nggak mati ruang. Ini ketika air berubah jadi es, dia berubah semuanya. Jadi nggak bisa lagi ada dua hal yang sama. Jadi ketika air berubah jadi es, dia bukan air lagi gitu. Ketika kupu-kupu ulat berubah jadi kupu-kupu, dia bukan ulat lagi gitu. Sama seperti Tuhan berubah jadi manusia, dia bukan Tuhan lagi. Nggak mungkin jadi dua hal yang sama sekaligus gitu loh. Itu logika berpikirnya guys, ya kan? Makanya nggak tepat kalau dikatakan berubah, nggak tepat. Tapi ada dua yang berbeda. Yang satu Tuhan Allah, satu Tuhan anak. Kan itu harusnya logika begini. Jadi berarti nggak ada yang berubah di sini artinya. Kalau satu Tuhan punya tiga pribadi, artinya tidak ada perubahan. Karena tiga pribadi itu sudah ada dari awal. Satu yang manusia yang terbatas, satu yang Tuhan Allah yang tidak terbatas gitu loh. Karena berubah tuh dari suatu yang dari mobil jadi rongsokan, atau dari rongsokan dari mobil. Ketika mobil jadi rongsokan, mobilnya nggak ada lagi, yang ada rongsokan. Ketika rongsokan dari mobil, rongsokan nggak ada lagi, yang ada mobil. Tapi ketika Tuhan berubah jadi manusia, artinya Tuhan nggak ada lagi, yang ada manusia. Kalau manusia jadi Tuhan, manusia nggak ada lagi, jadinya Tuhan. Makanya ketika misalnya anggaplah Yesus berubah jadi Tuhan, artinya manusia Yesus nggak ada lagi, karena dia sudah jadi Tuhan. Ketika Tuhan jadi manusia, artinya Tuhan nggak ada lagi, dia berubah jadi manusia. Paham ya logika berpikirnya? Kan tadi Yesus mengatakan bahwa Allah itu adalah pribadi yang maha kuasa, nggak terbatas. Yesus adalah manusia yang terbatas. Artinya ada dua entitas yang berbeda. Jadi nggak ada yang berubah di sini, gitu. Paham ya logika berpikirnya? Kecuali kalau awalnya nggak ada manusia, yang ada adalah Allah saja. Lalu Allah berubah jadi Yesus, lalu berubah lagi jadi Allah. Itu berarti bukan tiga entitas yang berbeda, yang berubah, bukan berubah dia, tapi memang ada seperti itu gitu loh. Nah, jadi kayak ada Luis Preseto, ada babi ngepet gitu. Paham ya? Ini bukan Luis Preseto berubah babi ngepet, lalu babi ngepet berubah lagi Luis Preseto, enggak. Karena ketika Luis Preseto
berubah jadi babi ngepet, dia nggak ada lagi Los Paseccio, yang ada babi ngepet. Katanya babi ngepet berubah jadi Los Paseccio, nggak ada lagi babi ngepet. Tapi kan ini tetap ada Allah, ada anak gitu kan. Nah, itu logika berpikirnya guys. Ya kan tadi berarti kalau karena gini apa namanya? Harusnya kan ketika ketika Allah berubah jadi manusia, artinya Allah kan nggak ada, karena sama kayak Luis itu berubah jadi babi ngepet, kan Luis nggak ada lagi, yang ada babi ngepet. Orang Luis itu mana-mana nggak ada lagi, karena dia sudah jadi babi ngepet gitu. Jadi kehilangan kemampuannya. Luis itu nggak bisa lagi ngurus keluarganya, masakin anak istrinya, kerja buat keluarga nggak bisa lagi, karena dia udah berubah jadi babi ngepet yang punya kekurangan. Nggak mungkin dia dalam bentuk babi ngepet dia menyucikan. Ya hal-hal yang terbatas dilakukan oleh babi ngepet yang nggak bisa dilakukan seperti dia ketika dia jadi manusia guys. Tetapi kalau kita berbicara mengenai Allah anak tentunya Allah anak fisiknya, tubuhnya itu memiliki keterbatasan. Terbatas apa? Dia bisa lapar, dia bisa mengantuk, itu keterbatasan. Tapi dia, Anda tahu nggak? Itu bukan tubuhnya, tapi keinginannya. Ingat ya, kalau kita ngomong tubuh kita punya dua ya, tubuh dan pikiran, alias hati. Tubuh dikendalikan oleh hati dan pikiran. Ketika hati pikiran Anda pengen makan, ya Anda makan. Kalau tubuh saja tanpa ada pikiran, hati, nyawa, ya Anda seperti tubuh yang mayit gitu, tergeletak. Anda tidak butuh makan, minum. Paham ya? Jadi Yesus itu satu kesatuan. Hatinya, pikirannya, tubuhnya satu kesatuan. Bukan hanya tubuhnya saja itu manusia, tapi hati dan pikiran juga pikiran manusia. Makanya dia butuh makan, minum. Jadi kebutuhan makan, minum itu adalah dari dalam. Karena tubuh ini nggak bisa merasakan kalau nggak ada hati dan pikiran. Sama kayak mayit bisa merasakan nggak bisa. Ini cuma menyamakan bahwa Yesus itu dalam tubuhnya itu Tuhan. Kalau Yesus dalam tubuhnya Tuhan, dia bisa membuat tubuh yang terbatas jadi nggak terbatas gitu. Tubuh yang harus bisa mati jadi nggak bisa mati. Tubuh yang harusnya nggak butuh makan minum jadi butuh makan. Jadi yang butuh makan minum jadi nggak butuh makan minum kan? Tapi kan tidak, tetap dengan adanya anggaplah Tuhan dalam tubuh Yesus, dia tetap tubuhnya bertindak seperti manusia gitu guys. Jadi nggak ada beda sama kita gitu. Paham ya logikanya? Jadi kayak misalnya misalnya ada kayak Tuhan itu masuk ke tubuh manusia, lalu dia membuat manusia nih jadi nggak punya lagi sifat-sifat manusia gitu. Nah tapi kan ini berubah total guys, bukan lagi Tuhan manusia yang bersifat Tuhan, tapi betul-betul manusia bersifat manusia. Nggak ada sifat-sifat Tuhan, kemampuan Tuhan dalam Yesus nggak ada. Makanya dia berkata bahwa aku tidak dapat berbuat apa dari diriku sendiri. Artinya dia tidak sama seperti Tuhan yang mampu berbuat apa dari dirinya sendiri guys. naturnya tetaplah Allah yang kekal dalam dirinya. Loh kok bisa seperti itu? Iya dong. Makanya itu dibuktikan dalam kebangkitannya. Seandainya Yesus itu bukan Tuhan, maka dia tahu arti kekal nggak? Kekal tuh nggak mati-mati. Bukan mati hidup lagi, itu nggak kekal namanya. Mana ada orang yang mati hidup lagi itu dikatakan kekal? Kita semua ya, bahkan dari Islam ya, kita semua nanti akan mati dan hidup lagi. Ya, akan mati dan hidup lagi. Artinya nggak ada yang kekal. Kalau ada orang yang mati dan hidup lagi itu namanya kekal. Kekal itu artinya nggak mati-mati. Makanya tahu kan, ada orang-orang kalau dia nonton film ya, ini film aja nih yang sederhana ya. Kalau mungkin dia yang ngerti lah ya hal gituan. Orang tuh mencari di mana-mana di film-film itu diceritakan orang tuh mencari air kehidupan, air abadi, yang membuat yang mati-mati. Itu artinya kekal. Kalau ada orang mati hidup lagi itu berarti nggak kekal. Kekal tuh nggak mati-mati gitu loh. Karena bahaya kalau ada Tuhan mati, jangan mati, tidur aja meleng aja bahaya guys. Nah itu dia nggak paham. Jadi dia nggak ngerti arti kekal, nggak ngerti dia abadi, dia nggak ngerti. Ya kan? Abadi itu kekal itu tidak mati-mati, alias tidak berakhir. Ya.
Karena ketika orang mati, berarti dia berakhir. Ketika hidup lagi, berarti dia punya awal yang baru lagi. Ya. Sedangkan Tuhan itu tidak berawal, tidak berakhir. Jadi nggak dilahirkan, nggak diciptakan, dan nggak mati-mati. Tapi kalau ada orang yang dilahirkan, berarti berawal, mati, berarti berakhir, hidup lagi, berarti berawal lagi. Hidup baru gitu, awal dari hidup yang baru gitu. Artinya malah dua kali punya awal intinya kan. Awalnya ketika dilahirkan, dan awal kedua adalah ketika hidup kembali. Nah itu ya, mungkin Tuhan seperti itu. Karena Tuhan itu tidak punya awal dan tidak punya akhir, guys. Ia tidak akan bangkit dari kematiannya. Loh, tapi kan banyak yang bangkit seperti... Dia bukan bangkit sendiri. Dia berkata bahwa aku tidak dapat berbuat apa dari diri sendiri. Artinya dia tidak bangkit sendiri. Artinya dia dibantu. Ya, tidak dapat berbuat apa dari diri sendiri. Artinya adalah dia dibantu dari selain dirinya. Gitu, guys. Jadi makanya Messi tidak pernah baca, dengar, lihat apa statement dari Yesus sendiri gitu, bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, guys. Lazarus dan lain-lain, tapi dia bukan Tuhan. Ingat, Lazarus dan lain-lain mereka setelah bangkit mereka mati lagi. Berbeda dengan Yesus. Sekalipun dia memiliki tubuh, ketika dia mati tubuhnya, dia bangkit beserta dengan tubuhnya. Tubuhnya memiliki tubuh kemuliaan yang baru, dan kemudian dia sampai saat ini masih kekal selama-lamanya. Kekal itu nggak mati. Lalu dia membedakan dengan Lazarus. Lazarus juga mati, dia bangkit lagi gitu. Sama-sama mati yang bangkit. Tuhan nggak seperti itu. Kalaulah Tuhan itu adalah sesuatu yang mati bangkit lagi, Lazarus ya Tuhan dong. Kenapa Anda beda-bedain sama Lazarus? Apakah dia mati lagi ya? Kita semua nanti akan mati lagi di neraka nanti. Coba kita di season neraka, ya kan? Ada tahu ya, kita aja dibakar pakai api dunia mati, apalagi api neraka yang panas itu, ya kan? Yang panasnya 70 kali lipat dari panasnya api di bumi. Anda kena api bumi saja, terbakar rumah Anda, di dalam rumah Anda mati, gosong. Apalagi Anda dibakar api neraka, Anda mati nanti dan hidup lagi. Di neraka ada matinya itu berkali-kali, guys. Itulah teman-teman orang-orang yang maksiat pada Allah, pada Tuhan kita. Jadi nggak ada bedanya gitu, ya kan? Jadi nggak bisa, makanya dikatakan akan naik, nggak mungkin abadi kekal itu atau immortal itu sekaligus bersamaan dengan tidak abadi dan tidak kekal, nggak mungkin. Karena sekali tidak kekal ya tidak kekal aja, tidak abadi lagi. Jadi ketika orang sesuatu mengalami kematian, artinya dia sudah statusnya menjadi tidak kekal, tidak abadi. Tapi kalau ada orang nggak mati, itu tidak abadi. Abadi kekal itu artinya tidak pernah mati, guys. Masa itu jelas nggak paham itu kan? Orang yang sudah mati itu artinya dia sudah tidak kekal, tidak abadi gitu. Di surga. Dengan tubuh jasmaninya, terbukti dengan apa? Ketika dia datang pada murid minta ikan goreng sama makan, gitu. Jadi di sini kalau kita lihat sebenarnya kebangkitan Yesus itu penting karena itu membuktikan kealahan dari dia ketika bangkit minta makan ikan goreng. Untuk buktikan apa? Untuk buktikan Tuhan? Enggak. Untuk buktikan bahwa dia cuma manusia. Lihat loh, aku di manusia. Buktinya apa? Sama seperti kemarin. Aku masih butuh makan dan minum. Kalau aku berubah di Tuhan, kan berarti aku nggak butuh makan dan minum. Jadi gini, kan klaimnya bahwa Yesus itu berubah di Tuhan. Ketika dia mati, dia berubah dari manusia jadi Tuhan kan? Harusnya kan? Tapi dia tetap seperti manusia. Minta makan dan minum. Harusnya kan kalau tubuhnya ada tubuh kemuliaan Tuhan, artinya tubuh itu nggak lagi butuh makan dan minum. Justru dia sedang menunjukkan bahwa aku masih butuh makan dan minum loh. Sini ikan goreng gitu kan? Ada ikan goreng. Apakah dia sedang membuktikan bahwa dia punya tubuh kemuliaan? Tidak. Dia sedang membuktikan bahwa dia punya tubuh kemanusiaan yang butuh makan dan minum, guys. Masa itu dia nggak paham sih? Kalau dia punya tubuh kemuliaan, alias dia tubuhnya berubah jadi tubuh Tuhan, dia nggak butuh lagi bukan makan dan minum. Dia tidak akan mengatakan bahwa jangan coba kasih aku ikan goreng karena aku sudah punya, aku bukan tubuh manusia lagi tapi tubuh Tuhan yang punya kemuliaan. Aku nggak lagi butuh ikan goreng. Dulu aku butuh ikan goreng ketika tubuhku masih tubuh manusia, tubuh yang belum tubuh kemuliaan. Aku dulu masih butuh ikan goreng, sekarang nggak butuh lagi. Tapi kan tidak, justru dia masih sama kayak dulu, masih butuh makan ikan goreng, guys. Artinya tidak ada yang berubah dari dia. Dia tetaplah Yesus manusia seutuhnya yang masih butuh makan ikan goreng.
Jadi di mana tak perubahannya? Apa dulu dia tidak makan ikan goreng? Dia dulu makan ikan goreng, lalu tetap makan ikan goreng. Di mana tak berubahnya? Di mana tak berubahnya tubuh kemuliaannya? Di mana? Tubuhnya tetap nggak mulia karena masih butuh makan dan minum. Guys. Kita kira tadi berubah gimana gitu kan? Ternyata sama aja. Sama-sama masih butuh makan ikan goreng, guys. Yesus Kristus sendiri, dia yang adalah Allah, kemudian dia bangkit untuk selama-lamanya dan tidak mati lagi. Dan hal ini yang tidak dipahami oleh Pak Zakir Naik tentang ajaran di dalam. Justru kita paham gitu, paham. Justru kita paham tuh kita bahas, maka kita bantah. Kalau kita nggak paham, apakah kita bantah? Nggak bakal kita kasih contoh seperti ini, guys. Justru kan kita pahamlah bahwa ini adalah menyimpang, nggak masuk akal. Kita kasih yang masuk akal. Itu apa yang disampaikan Quran, bahwa Tuhan itu tidak butuh makan minum, tidak butuh tidur, tidak bisa lupa, tidak bisa buat zolim gitu. Justru karena paham lah kita bisa counter, kita bisa bantah gitu. Kalau nggak paham kita nggak bisa bantah gitu. Ya kan? Justru di sini nggak paham yang katanya bahwa Tuhan itu berubah jadi tubuh kemuliaan, faktanya masih tubuh manusia, butuh makan ikan goreng gitu kan. Di mana tak tubuh kemuliaannya kalau dia masih butuh makan ikan goreng gitu loh. Ya kan? Tubuh saya ini butuh makan ikan goreng. Nanti juga ketika dia hidup lagi butuh makan ikan goreng. Lalu di mana kapan saya jadi Tuhan gitu kan? Karena Tuhan itu kan artinya tidak butuh makan ikan goreng guys, seharusnya guys. Kristen, benar kan? Ya, sekarang kalau dibilang nggak mungkin Allah itu melawan kelaziman. Lazimnya Allah bukanlah manusia, manusia itu bukanlah Allah, dan lain-lain. Jadi gini, mujizat ada itu karena memang melawan hukum lazim ya. Contohnya, Yesus berjalan di atas. Gini loh maksudnya ya. Bukan hanya, ini kita bukan ngomong tentang mujizat. Siapa yang ngomong tentang mujizat? Dan saya kira naik, kita nih sedang ngomong tentang manusia yang butuh makan dan minum. Manusia yang butuh tidur, butuh istirahat, bisa lupa, bisa buat zolim. Bukan ngomong tentang mujizat. Ya kan? Jadi Yesus itu dia nggak ngerti dan nggak nyambung dan tidak paham, ya kan? Yang ngomong tentang mujizat siapa, gitu loh. Jadi nggak mungkin Tuhan itu punya sifat yang nggak lazim seperti butuh makan dan minum, butuh tidur, butuh istirahat. Bukan nggak mungkin Tuhan tuh punya mujizat, enggak. Atau manusia punya mujizat, nggak buat begitu, nggak ada ngomongin tentang mujizat. Tapi kita ngomong tentang manusia ya, manusia sepenuhnya. Kadang kan ada manusia luar biasa, yaitu nabi yang punya mujizat. Dan itu ingat ya, sekali lagi Yesus berkata bahwa aku tidak dapat buat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya mujizat yang diterimanya itu adalah dari Tuhannya, maka dia bisa buat mujizat gitu. Kalau tidak dari dirinya, kalau dia dari dirinya kan artinya kan dia Tuhan, tapi kan tidak, dia tidak dapat dulu apa dari dirinya. Itu artinya mujizat itu datang dari Tuhan ya guys. Atas air. Ya lazimnya sebagai manusia itu ketika kamu berjalan di atas air akan tenggelam karena ada gravitasi. Kita ngomong lazim dalam hal butuh makan minum. Apa-apa yang dia kerjakan seperti manusia, bukan apa-apa yang ajaibnya. Karena kalau ngomong apa-apa yang ajaib, kita kan samakan dengan nabi-nabi lain. Berarti bukan manusia seperti kita, tapi manusia yang luar biasa seperti nabi lainnya. Apa yang Yesus lakukan? Ada nggak manusia yang bisa merubah tongkat jadi ular? Manusia bisa lakukan? Kan nggak ada. Sama kayak ada nggak manusia yang bisa hidupkan orang mati? Kan nggak ada. Nah itulah keistimewaan yang dimiliki oleh para nabi. Tapi tidak menjadikan mereka Tuhan. Karena Tuhan itu tidak butuh makan minum, tidak butuh istirahat. Itu poin yang disampaikan lagi naik sebenarnya. Yang dia tidak pahami. Gitu. Jadi kalau mujizat itu menjadikan Yesus Tuhan, apa bedanya dengan Nabi Musa? Gitu. Ya kan? Meditasi di situ, iya kan? Tetapi yang nggak lazim itu apa? Yang nggak lazim adalah ketika Yesus yang berat masanya tentunya lebih berat daripada berat masa air, harusnya kita nggak ngomong tentang itu ya. Jadi gini, seperti kita ngomong, ini sama kayak ngomong nih. Jadi lu sini nggak ngerti lazim yang dimaksud itu apa. Sama kayak ngomong ini nih. Lazimnya manusia itu cerdas, nggak dungu, nggak paham. Tapi Luis kok nggak cerdas, dungu dan nggak paham. Paham ya logi begini ya. Bukan yang lazim yang seperti itu yang dimaksud Luis, bukan seperti itu gitu loh. Tuhan itu kan harusnya nggak butuh makan dan minum,
nggak butuh, atau Luis Pasca itu kan lazimnya adalah Luis Pasca itu adalah dia tuh bisa nafkahi keluarganya, dia bisa bekerja, bisa cucikan baju orang apa anak istrinya, masakin anak istrinya. Tapi jadi nggak lazim Luis Pasca itu tiba-tiba nggak bisa karena dia tuh berubah di babi ngepet. Itu maksudnya gitu. Paham ya logika? Jadi sesuatu yang bisa dilakukan jadi nggak bisa lagi gitu. Jadi sesuatu yang Tuhan tuh bisa lakukan jadi nggak bisa lagi karena dia tuh bisa lakukan tanpa butuh makan minum, tiba-tiba butuh makan minum dan sebagainya. Jadi itu yang maksudnya lazimnya tuh yang hal-hal yang berhubungan seperti itu guys. Tenggelam. Tetapi persoalannya Yesus kok bisa berjalan di atasnya. Nah, itulah melawan gravitasi dan itulah mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Berarti Musa juga Tuhan ya. Fix. Berarti kalau itu sebabnya Yesus Tuhan, berarti ketika Musa melawan gravitasi dengan membuka tongkatnya ke tanah, lalu tiba-tiba laut terbelah, itu kan melawan hukum gravitasi. Air yang harusnya menempati tempat rendah, gara-gara tongkat Musa, kekuatan Musa, air itu jadi tidak menutupi tempat rendah, tapi dia tegak gitu guys, membentuk dinding gitu kan. Itu kan melawan hukum alam, hukum fisika. Artinya seperti Yesus dikatakan Tuhan karena itu, berarti Musa juga Tuhan, yang logika ya kan. Dan selain itu juga kalau kita lihat lazimnya ya air itu ya air putih diminum tidak ada rasa. Tapi Yesus bisa mengubah air yang putih itu menjadi anggur. Dan ini melawan kebiasaan. Iya, Musa juga begitu. Musa itu kan lazimnya tongkat itu dari kayu, ya kan? Tongkat dari kayu nggak bisa ngapain tongkat itu. Tiba-tiba dia berubah jadi ular yang bisa memakan ular-ular lainnya. Jadi kan, guys yang dia nggak ngerti dia masuk lazimnya itu apa. Orang ngomong tentang butuh makan dan minum, bisa lupa, bisa jadi zolim, bisa jadi jahat gitu kan. Nggak ada sangkut paut sama mujizat, nggak ada gitu. Jadi nggak nyambung guys. Dan itulah mujizat. Yesus adalah mujizat yang luar biasa bagi manusia. Karena Allah yang harusnya menghukum manusia, Allah yang harusnya jauh dari manusia karena manusia berdosa, tapi Allah rela datang dalam dirinya untuk menjadi manusia dan mengorbankan dirinya untuk manusia. Allah rela datang. Arti Allah, jadi sama kayak Louis nih ya. Louis ini kan dia tuh udah dekat dengan babi ngepet peliharannya. Nggak perlu dia tuh berubah di babi ngepet kan. Atau nggak salah, babi ngepet tuh agak kasar gitu. Kucing lah. Louis ini kan dekat sama kucing peliharannya. Ya kan, dekat dia. Meskipun dia anggap itu dari balik kaca, ada kandang-kandang kucing misalnya. Dia tuh cuma dari balik kaca, dari dua ruangan beda. Tapi sebenarnya itu dekat dengan kucing-kucingnya. Tapi kucing-kucingnya nampak dia. Dia nampak kucing-kucingnya nampak dia. Karena dia tuh ada di balik pintu kaca. Yang bisa lihat ke dalam, tapi tidak bisa lihat keluar. Jadi dia bisa lihat kucingnya, kucing nggak bisa lihat dia. Itu dari efek kaca yang Anda tahu ya. Kaca apa namanya saya lupa guys. Kaca bisa kita lihat ke dalam, tapi nggak bisa lihat keluar itu kan. Nah, sebenarnya dia dekat sama kucing-kucingnya. Lalu ngapain dia berubah jadi kucing coba? Untuk apa? Lalu misalnya kalau kucingnya buat salah, ya udah deh, kalau aku berubah jadi kucing, lalu aku mati untuk kalian. Nggak masuk akal. Kan dia manusia. Tuhannya kucing-kucing itu. Kenapa nggak dia tinggal ampuni saja? Ngapain dia tuh untuk dekat sama mereka tuh berubah jadi kucing? Ya datang aja ke kandang itu tanpa berubah jadi kucing, tanpa mati jadi kucing mati gitu guys, untuk nembus salah kucing-kucingnya. Itu makanya kita katakan untuk apa? Gitu. Berarti dia kehilangan kemampuannya dong untuk ngampuni. Kehilangan kemampuan untuk jadi gini ya. Tuhan itu bisa dekat dengan kita tanpa harus berubah jadi kita. Paham ya? Presiden itu bisa dekat dengan kita tanpa berubah jadi kita. Nggak perlu presiden itu berubah jadi petani, berubah jadi berubah jadi apapun. Dia tinggal telepon kita aja. Halo bro, aku presiden. Nah, dia dekat sama kita tuh, bahkan nggak perlu juga gitu. Misalnya dia ngasih bantuan, datang orang-orang pesuruhnya. Ini bro, ada bantuan dari presiden. Itu kan udah membuat kita dekat sama presiden. Oh, atau presiden masih ingat nama aku, masih bantu aku. Buktinya dia ngasih aku bantuan. Jadi dekat itu nggak mesti harus presiden itu berubah dari kita gitu.
saya YouTuber ya, gamer, lalu presiden berubah jadi gamer dan YouTuber. Nggak perlu. Dia cukup ngirimkan saya hadiah, misalnya kayak HP gaming atau ya kamera bagus gitu kan. Tapi kan tidak. Ya, ya kan itu harusnya kan. Tapi kan dia tidak berubah jadi gamer dan YouTuber juga gitu. Apa kayak Tuhan? Baik Tuhan, kalau Tuhan harus begitu, berarti dia punya keterbatasan. Berarti dia nggak punya kemampuan begitu. Ngapain dia tuh seperti itu coba? Berarti dia kehilangan kemampuan. Nah itu logika pikirnya. Sama kayak Louis itu ngapain di kucing? Untuk dekat dengan kucing, ingat ya. Tuhan itu dekat dengan kita. Buktinya apa? Buktinya dia ngasih kita kebutuhan hidup kita. Dikasih kita rezeki, dikasih kita napas untuk hidup, dikasih kita mata untuk melihat, dikasih kita segala hal ya. Tangan untuk melakukan banyak hal, untuk mencari nafkah segala macam. Jadi itu adalah bentuk kedekatan Tuhan dengan kita, gitu. Menyampaikan tentang dirinya melalui kitab sucinya bahwa akulah Tuhan Allahmu, ya. Bahkan nabi-nabinya mengatakan bahwa demikianlah mereka mengenal Allah. Yesus berkata bahwa demikianlah mereka mengenal Engkau Allah satu-satunya dan mengenal Yesus itu yang Engkau utus. Jadi Yesus dan nabi-nabinya terusan menerangkan tentang Tuhan itu, guys, tentang Allah itu. Dan Allah itu mengatakan bahwa akulah Allah Tuhanmu. Jadi dia tuh sudah mengenalkan dirinya dalam kitab suci dan disampaikan oleh nabi-nabinya. Apalagi yang kurang coba? Dia dekat dia sama kita tanpa harus dia datang ke kita, gitu. Dan ingat ya, datangnya ke kita itu nggak sama dengan datangnya misalnya Luis punya tante Luis ke tante Luis itu kan beda dengan datangnya tante kita. Ketika tantenya Luis datang ke Luis pas itu, Luis nampak, tante, apa kabar tante? Nampak dia, ada fisiknya, ada tubuhnya, ada suaranya. Nampak dia, tante, disambutnya. Nah, Tuhan datang gimana? Kan nggak sama seperti datangnya tante Luis tadi. Makanya nih harus tahu ya, ada beda Tuhan dengan manusia. Tuhan tuh nggak sama dengan manusia. Yang manusia itu datang, kita bisa tahu kehadirannya. Tapi kalau Tuhan datang, kita nggak tahu kehadirannya. Dia tuh ada sebenarnya hadir, tapi kita tidak tahu. Kita hanya bisa merasakannya. Gitu guys. Sama kayak misalnya gini. Kayak Musa itu didatangi Tuhan. Tapi yang datang bukan Tuhan, tapi tanda-tandanya berupa semak duri yang terbakar. Itu bukan Tuhan. Semak duri yang terbakar dan pohon yang terbakar itu bukan Tuhan, tapi tanda-tandanya. Karena kacau logikanya kalau Anda katakan itu Tuhan. Masa Tuhan itu berubah jadi semak duri yang terbakar? Masa Tuhan itu berubah dari pohon yang terbakar? Enggak, itu tanda-tanda Tuhan itu datang. Sama kayak Anda misalnya. Kayak kita misalnya, kayak kita lihat bahwa azab Tuhan datang. Ya, ada angin ribut, ada gempa bumi gitu. Jadi sesuatu yang kayak misalnya ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang nggak nampak tuh ya datang, bisa kayak kentut itu kan nggak bisa dilihat, tapi Anda tahu dia datang dengan Anda mencium aromanya. Tanda-tandanya ada guys. Misalnya tanda-tanda misalnya tanda-tanda misalnya akan datang pemain bintang. Anda bisa lihat tanda-tandanya apa, misalnya mulai ada poster-posternya, ada pengumuman, ada pesawat yang dikira-kira mengangkut dia, tapi ada belum nampak dia gitu loh. Jadi tanda-tandanya bisa kita lihat, tanda-tandanya bahwa Tuhan datang. Atau mungkin kita nggak mampu melihatnya gitu. Jadi datangnya Tuhan pada manusia itu nggak sama dengan datangnya manusia ke manusia lainnya gitu. Nggak sama kayak datangnya Tante Louis kepada Louis, nggak sama gitu. Jadi jangan samakan Tuhan dengan manusia gitu. Kacau nanti logika pikirnya gitu. Dan ini tentunya sangat-sangat luar biasa, walaupun itu melawan hukum yang semestinya, benar ya? Contohnya, Maria, dia tidak pernah berhubungan dengan Yusuf, tapi ada Yesus. Dan itu adalah karya Roh Kudus. Iya. Ada nggak mama papanya Adam berhubungan? Kan nggak ada. Bahkan nggak punya apa lagi. Jadi, sesuatu yang masih bisa kita samakan dengan manusia lainnya gitu. Ya, masih sama itu. Adam lebih hebat lagi kalau gitu, coba. Jadi yang sama kayak Musa, Yesus tuh ya dalam hal mukjizat dia sama kayak Musa. Dalam hal kelahiran dia kurang lebih mirip dengan Nabi Adam. Jadi
itu bukan menjadikan dia Tuhan. Kalau Anda katakan itu jadikan Tuhan, artinya Musa dan Adam juga Tuhan gitu loh. Jadi logika berpikirnya tuh tolonglah sedikit diperbaiki, Luis ya. Masa karena mujizat dijadikan Tuhan? Masa karena lahirnya seperti itu dijadikan Tuhan? Kalau itu Musa dan Adam Tuhan juga dong, gitu kan? Dalam diri Maria sehingga Yesus lahir itu sekalipun memiliki ibu tetapi dia tidak memiliki benih dari ayahnya. Tetapi secara garis keturunan dia tetap mengikuti Yusuf yang adalah keturunan dari Daud. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa dan ini satu lagi ya, kok bisa dia keturunan Yusuf? Nggak masuk akal. Keturunan itu kan artinya adalah dia punya benih harusnya. Itu baru keturunan. Saya mengangkat anak, ya. Saya anggap saya mandul, anggap ya. Alhamdulillah, amin. Anggap saya atau Luis itu mandul, anggap ya. Amin itu. Dia nggak punya anak, anggap ya. Nah, berarti dia nggak punya keturunan. Lalu dia angkat anak lain yang bukan dari rahim dia, istrinya, bukan dari benih dia. Dia angkat lain. Apakah itu keturunannya? Enggak, itu anak angkat namanya, guys. Yesus nggak bisa sebut keturunan Yusuf, nggak bisa karena dia bukan benih Yusuf. Makanya orang-orang ini Louis President ini nggak paham apa itu keturunan. Keturunan itu adalah dari benih, ya, keturunan turun dari benih, gitu. Jadi kalau kita pakai fakta logika, Yesus bukan keturunan Yusuf harusnya. Sama seperti Adam bukan keturunan siapa-siapa, karena nggak punya benih bapak dia. Adam nggak punya benih bapak, Yesus nggak punya benih bapak. Karena dia lahir abnormal, lahir luar biasa maksudnya, bukan abnormal jelek ya, tapi abnormal luar biasa. Lahir tanpa benih bapak dan Adam tanpa benih bapak juga, guys, sama gitu kan. Wah, sebenarnya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Di dalam Lukas 1 ayat 34 sampai 35 ini. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah, ada yang mustahil bagi Allah, ada. Dalam artian Allah tuh bisa lupa, Allah tuh butuh makan minum, Allah itu bisa mati, itu mustahil bagi Allah, gitu. Allah itu bisa ngantuk, bisa tidur, butuh tidur, ya kan? Jadi itu hal-hal yang nggak bisa. Allah bisa berubah jadi kotoran. Dan nggak bisa dalam hal berarti melanggar dari kemuliaannya, karena kan ketika Tuhan jadi kotoran kan berarti dia jadi nggak mulia lagi, karena kotoran kan nggak mulia. Gimana Anda bisa memuliakan kotoran coba? Kotoran itu kan bisa dibuang, disiram, dibuang jauh-jauh, diasingkan kotoran itu kan nggak mulia. Tuhan mulia. Kok bisa Tuhan yang mulia berubah jadi kotoran nggak mulia gitu? Itu logika sederhana, guys, ya. Jadi sekali lagi, guys, ya, ada hal-hal yang nggak bisa Tuhan lakukan karena itu akan menghilangkan kemuliaannya, dan dia nggak mungkin mau berkehendak seperti itu, dan untuk apa gunanya? Masa sesuatu yang maha kuasa nggak perlu ngapa-ngapain, tinggal bilang, kan ingat ya, dia jadikan siang malam apa katanya? Jadilah terang, jadilah gelap. Dia tinggal berkata-kata, tinggal berfirman, nggak perlu dia tuh berubah menjadi siang dan malam, atau berubah menjadi alat yang bisa menciptakan siang dan malam, kan nggak begitu logikanya. Jadi kalau Anda baca Kejadian ya, di pasal Kejadian itu Allah itu menciptakan sesuatu itu hanya dengan firman-Nya saja. Jadilah terang, jadilah malam, jadilah hewan, jadilah tumbuhan. Itu hanya dengan kata-kata, gampang bagi Tuhan. Firman-Nya itu cukup, senjatanya itu firman-Nya saja gitu. Tinggal perintah, sama kayak raja, tangkap orang itu, tanam benih itu, makmurkan negeri ini, jaga pintu itu, tinggal perintahkan saja, ya kan? Ambilkan baju saya. Kalau dia harus ngambil, berarti dia kehilangan kekuasaannya. Kalau dia butuh nanam padi untuk makan, berarti dia kehilangan kekuasaannya. Karena dia kan tinggal perintah-perintah saja, tanam padi, ya kan, panen padi gitu kan. Sama kayak Tuhan ketika Tuhan melakukan itu, berarti kan dia kehilangan ketuhanannya. Karena kalau Anda lihat ya di Kejadian itu sekali ya, dia nggak perlu ngapa-ngapain, tinggal ngomong aja, berfirman, jadilah siang, jadilah malam gitu. Jadi untuk apa dia tuh sampai repot-repot melakukan itu gitu? Berarti kan dia tuh jadi kehilangan kemampuannya, guys. Dan itu nggak mungkin jadi pada Tuhan, ya.
Ketika Maria diberitahu bahwa dia akan mengandung sekalipun dia masih perawan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Maria juga mengatakan, bagaimana mungkin aku belum bersuami ini bisa memiliki bayi dalam kandungan. Sedangkan Iya, bagaimana mungkin juga Adam yang punya bapak ibu bisa ada gitu. Jadi Adam adalah manusia yang diciptakan tanpa ayah dan ibu, Yesus manusia yang diciptakan tanpa ayah gitu. Itu adalah dua hal yang sama gitu. Ya, mirip gitu. Ya. Nah, kita yang beda. Kita lengkap ayah dan ibu ada gitu kan. tidak ada benih sama sekali dari seorang pria untuk dirinya. Tapi di sini bagaimana mungkin, jawab malaikat apa? Di dalam ayat 35 jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan kalau kita lihat di sini, kita akan tahu bagaimana Roh Kudus yang berkarya di dalam Roh Allah akan turun padamu ya. Dan dan Roh Kudus akan menaungimu. Itu maksudnya adalah gini ya. Anda tahu nggak termin Roh Allah? Roh Allah artinya bukan Allah itu roh, ya. Tapi roh milik Allah. Kayak roh saya bukan roh, tapi roh milik saya. Jadi kalau ada kata benda, objek, ya, disandingkan dengan objek lainnya, ya, yaitu roh dengan saya, itu artinya adalah dua objek berbeda. Mobil saya bukan mobil, tapi mobil milik saya. Roh saya berarti roh milik saya. Roh Allah artinya roh milik Allah, bukan Allah itu roh, bukan saya itu roh, bukan mobil saya itu mobil gitu loh. Artinya roh ciptaan Allah. Karena semua roh ini milik Allah. Roh saya milik siapa? Milik Allah. Nggak mungkin roh saya milik saya, nggak mungkin. Bukan saya yang ciptakan. Semuanya itu milik Allah. Jadi roh Allah, maksudnya roh milik Allah akan turun kepadamu, gitu. Jadi Allah itu akan meniupkan rohnya, sama seperti Allah meniupkan rohnya kepada kita semua. Ini kita semua ini roh Allah nih guys. Nggak ada satupun manusia yang memiliki dari diri sendiri, nggak ada. Ini tangannya bukan tangan kita, tangan Allah ini. Allah yang kasih pada kita, Allah yang punya. Semua tubuh kita nih, roh kita itu Allah yang punya. Makanya semua ini adalah milik Allah. Sama seperti tadi, dan akan turun padamu roh Allah, itu bukan Allah yang turun, tapi roh ciptaannya, gitu. Jadi bukan dan roh itu tentu kalau ngomongnya roh Allah artinya dapat legitimasi, dapat sampel kayak sertifikat lah gitu. Ini roh Allah, artinya roh yang sudah Allah tentukan, roh yang sudah Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya, yang sudah Allah ridhoi untuk ditanamkan kepada Maria. Paham ya? Ini roh milik Allah yang spesial itu, roh Allah yang spesial, yang makanya dikatakan utusan Allah. Utusan itu spesial. Roh Allah yang spesial itu para nabinya, itu roh Allah yang spesial, roh yang Allah ciptakan yang spesial gitu. Nah itu kan turun pada Maria. Ini bukan Allah yang turun, tapi roh ciptaannya, roh Allah. Dan Roh Kudus akan menaungimu. Menaungi artinya bukan masuk ke dalam, tapi Roh Kudus itu hanya akan menaungi, alias akan kayak kita kayak payung dia atau rumah itu menaungi kita. Jadi nggak masuk ke tubuh Maria. Berarti ada dua di sini, roh milik Allah yang masuk ke tubuh Maria, ya, dan jadi manusia, dan Roh Kudus yang menaungi. Berarti ada dua, di satu waktu ada dua entitas yang berbeda. Satu yang menaungi, satu yang masuk ke dalam. Nah, ingat ya, itu adalah roh Allah, bukan Allah. Paham ya? Roh saya masuk ke dalam tubuh babi. Itu bukan saya, itu hanya roh saya. Paham ya? Karena saya bukan roh. Roh saya bukanlah saya, lawan bukanlah saya seutuhnya gitu. Ya. Tangan saya ini bukanlah saya, jadi bagian tubuh saya itu ada roh, ada tangan, ada ini apa semua gitu. Jadi baru bisa dikatakan saya kalau utuh gitu.
logika pikirnya harus nyampe. Jadi roh Allah maksudnya adalah roh milik Allah, bukan Allah yang masuk ke dalam gitu. Jadi Allah tuh memberikan rohnya, ciptaannya ya, yang spesial kepada Maria, dan Roh Kudus ya, malaikat itu kan, malaikat Jibril itu akan menaungi gitu, menaungi Maria agar dia tuh aman, agar dia tuh melahirkan dengan selamat gitu kan. Karena ini kan kehadiran yang luar biasa, ajaib. Jadi dan bagaimana dengan kata tetangga, maka itu semuanya dinaungi Roh Kudus agar Maria ini dan anaknya aman ya, dan tidak celaka karena kejadian luar biasa ini gitu guys. Sehingga terjadilah bayi dalam kandungan Maria. Apakah ini lazim? Ya enggak. Itu mujizat luar biasa yang dibuat Tuhan, yang mana itu hanya satu-satunya yang ada di dunia. Jadi kalau mau bilang wah Yesus itu nggak mungkin, nggak bisa, karena Yesus satu-satunya. Coba cari, sebelum Yesus ada nggak yang lahir tanpa benih orang tua? Ada Adam dan ada Hawa. Bos, Adam diciptakan. Hawa diciptakan oleh siapa? Emangnya Yesus sudah diciptakan? Guys, Yesus diciptakan tanpa Bapa. Kita diciptakan dengan Bapa dan Ibu. Adam tanpa Bapa dan Ibu. Semua diciptakan. Gak ada yang lahir sendiri. Paham ya? Jadi Yesus sudah diciptakan gitu. Dia nggak lahir sendiri. Dia diciptakan tanpa Bapa. Adam tanpa Bapa dan Ibu gitu loh. Ini sebenarnya simple logikanya. Kenapa dia nggak paham ya? Oleh Allah ya. Oleh Allah, karena dia pertama-pertama sebagai manusia diciptakan. Yesus diciptakan juga secara tubuh dalam kandungan. Tadi katanya nggak diciptakan, sekarang diciptakan. Ini memang diciptakan dia. Saya kira dia mau mengatakan bahwa Yesus nggak diciptakan. Kalau dia paksakan Yesus nggak diciptakan, jadi absurd guys. Akhirnya keluar juga dari mulutnya kan bahwa Yesus diciptakan. Memang dia diciptakan, cuma berbeda. Sama-sama diciptakan. Suatu yang diciptakan bukan Tuhan, karena Tuhan itu pencipta. Nggak mungkin Tuhan diciptakan. Mungkin nggak Tuhan menciptakan Tuhan lainnya? Guys, udah lah. Ini udah makin lama makin absurd nih. Tuhan kok diciptakan? Kan makanya saya katakan ya, Yesus itu diciptakan. Dia juga ngaku, ya kan? Karena diciptakan tuh lah makanya dia butuh makan, butuh minum, bisa tidur, butuh tidur, bisa ngantuk gitu kan? Perawan. Dan perawan ini sudah dinubuatkan dalam kitab Mika pasal 5 ayat yang ketiga. Dari perempuan itu akan melahirkan. Dari the virgin, perempuan yang masih virgin itu akan melahirkan. Dan ini adalah satu-satunya tidak ada di dunia ini. Kalau diciptakan, nggak harus Adam dan Hawa diciptakan begitu aja tanpa orang tua. Zaman itu juga gajah, kucing, dan lain-lain semuanya kan belum ada orang tuanya. Tapi bisa ada. Karena itu adalah penciptaan mula-mula. Tapi setelah itu emangnya masih ada? Kan nggak ada. Hanya Yesus satu-satunya yang memiliki orang tua, hanya mama saja, tanpa. Jadi gini guys ya. Jadi nggak paham bahwa sesuatu itu kan diciptakan ya, bisa tanpa dengan ibu, bisa dengan ibu saja, bisa dengan bapak saja. Itu kan namanya penciptaan. Apa-apa saja yang Tuhan kehendaki gitu kan. Masa melakukan kemampuan Tuhan menciptakan manusia yang tanpa bapak, coba. Ini guys ya, jadi berkata kayaknya itu sesuatu yang nggak mungkin. Jadi lagi nih dia, berarti dia pakai logika gini. Kalau ciptakan tanpa bapak dan ibu tuh mungkin saja. Kayak karena gajah juga dan hewan-hewan juga diciptakan tanpa awalnya tanpa bapak ibu kan. Guys, tidak ada yang nggak mungkin bagi Tuhan ya. Tuhan bisa menciptakan manusia tanpa bapak dan ibu. Tuhan juga bisa menciptakan manusia tanpa bapak ya. Itu Tuhan gitu. Masalahnya kan diciptakan. Masa Tuhan diciptakan? Itu logika berpikirnya Luis. Kok Tuhan ciptakan?
Makanya nggak mungkin Tuhan yang mencipta menjadi sesuatu yang ciptakan nih, dalam satu waktu, kan mungkin kan. Tuhan yang seharusnya pencipta jadi sesuatu yang ciptakan itu kan nggak mungkin. Itu berarti dia kehilangan ketuhanannya. Coba, saya menciptakan mainan itu ciptaan saya. Mungkin nggak mainan itu saya? Kan nggak mungkin. Sesuatu yang diciptakan tuh mungkin sama dengan penciptanya. Louis menciptakan mainan. Mainan itu apakah dia tidak? Sesuatu yang diciptakan bukan yang menciptakan. Dia sudah diciptakan, artinya dia bukan yang menciptakannya. Paham ya? Artinya yang menciptakannya beda lagi, karena dia hanya ciptaan, guys. Itu gue pikirnya. Jadi sebuah ciptaan nggak mungkin sama dengan penciptanya. Mainan ciptaan Louis nggak mungkin sama dengan Louis, gitu loh. Gue pikirnya kan. Benih dari ayahnya. Mujizat yang luar biasa yang dibuat oleh Yesus. Dan di ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, bagaimana di sini malaikat menjawab? Iya, tidak ada mustahil, termasuk melahirkan menciptakan manusia tanpa Bapa. Nggak ada mustahil. Nah, mustahil ini adalah sesuai kehendak dia, gitu loh. Bukan Allah tuh bisa berubah jadi kotoran. Dalam artinya ini mustahil melakukan sesuatu yang ajaib, ya. Tuhan berubah jadi kotoran itu bukan sesuatu yang ajaib, tapi suatu kehinaan, guys, nggak mungkin terjadi. Tuhan jadi manusia itu bukan sesuatu yang ajaib, ya, tapi suatu kehinaan. Tuhan itu kalau mau ajaib, dia harus berubah sesuatu yang lebih dari itu, kan nggak mungkin. Tuhan itu kan yang paling tinggi. Nih, kalau kita melihat ya, Yesus melakukan mukjizat, itu kita tepuk tangan, hebat. Dia bisa hidupkan orang mati, bisa buat burung terlihat, bisa orang sakit, hebat. Karena orang yang harusnya nggak bisa, jadi bisa, hebat. Tuhan buat manusia itu nggak hebat. Kok berubah jadi sesuatu yang luar biasa jadi nggak luar biasa, coba? Karena hebat itulah berubah dari sesuatu yang biasa jadi luar biasa, kan? Itu hebat. Kok orang yang dari luar biasa jadi biasa jadi hebat? Kan nggak begitu logikanya, guys. Ya? Sama kayak Luis Prasetyo bisa berubah jadi babi ngepet. Itu kan nggak luar biasa, absurd, guys. Tapi kalau babi ngepet bisa berubah jadi Luis, nah sekarang baru luar biasa. Jadi sesuatu yang hina, jadi sesuatu yang nggak hina gitu. Jadi sesuatu tuh yang harusnya kalau luar biasa tuh berubah dari sesuatu yang rendah ke tinggi. Bukan dari tinggi ke rendah gitu, guys. Jadi ingat, tadi katanya Yesus berubah kan ketika dia mati di kayu salib. Tapi faktanya dia datang dengan tubuh yang bukan tubuh kemuliaan, tapi tubuh yang tetap hina. Yaitu tubuh yang tetap butuh bisa makan ikan goreng, guys. Kan tubuh kemuliaan katanya nggak butuh makan, tapi tetap faktanya dia butuh makan kan. Dan itu yang disampaikan. Tapi dia nggak sadar kalau itu absurd gitu loh. Mencoba menyampaikan bahwa inilah tubuh kemuliaan, faktanya nggak tubuh kemuliaan karena masih butuh makan ikan goreng, guys. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan itu ayatnya tertulis ketika Maria mempertanyakan, nggak mungkin aku masih perawan, aku punya kandungan. Dikatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sehingga ketika kita percaya pada Allah kita yang benar, kita harus tahu bahwa segala sesuatu dia bisa lakukan itu. Dan salah satunya adalah itu, dia bisa ciptakan Yesus. Yesus diciptakan tanpa Bapa. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Kenapa kalian tidak percaya? Dan kalian katakan itu Tuhan. Tuhan itu berkuasa menciptakan sesuatu seperti Yesus. Kenapa Anda tidak percaya? Kita percaya bahwa Tuhan bisa melakukan itu. Bisa menciptakan sesuatu seperti Yesus. Karena Yesus kan ciptaan. Tapi dia justru nggak percaya kalau Yesus itu ciptaan. Dia mengatakan Yesus ciptaan, tapi dia malah nggak percaya kalau Yesus itu ciptaan dari Tuhan gitu loh. Ketika dia memutuskan untuk Kristus itu ada di dunia ini dengan silsilah yang jelas, dan dia adalah Allah yang menjadi manusia. Silsilah Yesus nggak jelas, sama kayak silsilah Adam. Kenapa? Karena Yesus nggak punya bapak, Adam nggak punya bapak. Seseorang nggak punya bapak artinya nggak punya silsilah. Ingat ya, silsilah itu diambil dari kasih bapak, bukan kasih ibu. Ya. Makanya ketika ada orang, ya, itu nasibnya kan pada bapak, bukan pada ibunya. Bukan kepada ibunya, tapi kepada bapaknya. Orang nggak bertanya ini siapa bapaknya, gitu kan? Bukan bertanya ini siapa ibunya, gitu.
Karena garis keturunan dari ibu, dari bapaknya, bukan dari ibu, guys. Jadi sekali lagi Luisnya nggak ngerti tentang apa itu garis keturunan gitu kan. Nggak pernah sejarahnya garis keturunan itu diambil dari ibu, ya. Jadi selalu dari bapak. Manusia, pribadi Allah yang kedua. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana nggak ada orang kalau mau. Berarti Allah punya dua pribadi, satu yang maha kuasa, satu yang nggak bisa mati, satu nggak butuh makan minum. Lalu pribadi yang kedua adalah yang butuh makan minum, bisa mati. Jadi sama kayak Luis Pasito aja punya dua pribadi, satu yang kayak manusia yang bisa bekerja, nafkahi keluarganya, bisa nyucikan baju keluarganya, yang nggak mau hidup kotor, nggak mau makan dari sampah. Satu lagi dia punya pribadi kedua, yaitu pribadi yang seperti babi ngepet, ya kan? Dia suka makan yang sampah-sampah gitu kan, dia suka kotor-kotor. Masuk akal nggak, guys? Luis Pasito punya dua pribadi sekaligus, kan mungkin. Kok dia bersih saja, kok bisa dia punya pribadi kotor juga gitu? Gimana ceritanya coba? Dia punya dua pribadi nih, coba bayangkan Luis Pasito punya dua pribadi. Dia pribadi pertama adalah dia tuh nggak bisa mati, kedua dia bisa mati. Pribadi pertama dia nggak butuh makan minum, pribadi kedua dia butuh makan minum. Coba, nggak mungkin kan? Pasti satu aja. Dia seperti Yesus sama kayak Luis, sama-sama pribadi yang butuh makan minum, pribadi yang bisa mati, ya kan? Paham ya begini? Jadi nggak ada poinnya membedakan Luis Pasito dengan Yesus yang sama-sama punya pribadi manusia gitu loh. Dia nggak punya pribadi Tuhan, nggak punya, guys. Karena semua yang dilakukannya itu bukan dari dirinya sendiri. Dia berkata bahwa aku tidak dapat apa dari diri sendiri. Artinya sama kayak kita. Kita juga tidak dapat apa dari kita sendiri. Kita butuh bantuan Tuhan gitu kan untuk melakukan mukjizat gitu. Atas izin dan kehendaknya gitu kan. Ya, nggak mungkin manusia jadi Allah, Allah nggak mungkin jadi manusia. Faktanya dong, bicara faktanya. Mungkin nggak mungkin itu bukan Anda yang menentukan, Zakir Naik. Tapi faktanya Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah dan dia ada di dunia. Kapan Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah? Kapan? Yesus berkata bahwa demikianlah mereka mengenal engkau. Salah hal yang benar. Dia memakai kata engkau, bukan aku. Ngerti nggak beda aku sama engkau, Luis? Ya, saya nggak berkata nih. Demikianlah mereka mengenal engkau. Satu hal yang benar. Artinya saya kan sedang menunjuk Anda, Luis, bukan menunjuk diri saya sendiri. Artinya Yesus tidak mengatakan bahwa dia itu Allah, tapi mengatakan bahwa engkau itu adalah bukan aku, gitu loh. Dia juga mengatakan bahwa jangan sebut siapapun di bumi ini sebagai Bapa, karena ada satu Bapa Allahmu, yaitu Dia di surga. Ini berarti Yesus sudah mengatakan bahwa jangan sebut siapapun di bumi sebagai Bapa, sebagai Allah, termasuk dirinya tentunya kan. Karena ada satu Bapamu, yaitu Allahmu, Dia yang di surga. Kapan Yesus itu ngaku sebagai Allah? Kapan? Nggak pernah dalam sejarah, ya kan? Justru Allah mengatakan ya kita bahwa akulah Tuhan Allahmu. Allah yang klaim bahwa akulah Tuhan Allahmu gitu. Dan Yesus mengatakan bahwa Dia, engkau. Yesus memakai kata engkau, memakai kata Dia, bukan memakai kata aku gitu, atau saya. Karena dia 100% manusia secara tubuh jasmani, tapi dia 100% Allah yang tidak bisa berbuat dosa. Dia 100% manusia, ya. 100% dalam bentuk fisik, dan 100% Tuhan dan hal tidak bisa berdosa. Yesus buat dosa, ya. Saya sampaikan berkali-kali, Dia ya meminjam keledai tanpa izin. Artinya itu mencuri. Ya, ada nggak orang minjam keledai seperti ini? Ya, Anda datang, ada perintahkan teman Anda, hei temanku, di situ saya lihat ada motor, ambil motor itu, bawa kemari. Kalau ada yang lihat, katakan bahwa saya minjam dan akan saya kembalikan. Itu namanya minjam atau mencuri, guys. Kalau minjam tuh gini, hai teman, situ saya lihat motor, kamu cari yang sama punya ya, lalu kamu pinjam kepada dia. Kalau boleh, bawa kemari. Katakan sebelum kamu bawa motor itu, dapatkan izin dari orang itu, katakan bahwa saya minjamnya. Nanti akan saya kembalikan. Kalau oke, bawa. Kalau nggak oke, jangan. Ya, itu minjam kan? Tapi tidak.
tanpa izin guys, berarti mencuri. Itu dosa pertama. Dosa kedua, dia mengutuk pohon ara. Pohon ara yang nggak tahu apa-apa. Ingat ya, anggaplah, ingat ya, dia kan Yesusnya kan harusnya pencipta. Dia kan Tuhan pencipta harusnya. Berarti kan termasuk dia yang menciptakan pohon ara dong, yang dikutuknya itu. Jadi dia tuh ada melihat dari kejauhan pohon ara. Dia nggak tahu kalau pohon ara ini nggak berbuah, karena dia bukan Tuhan. Dia harus mendekat untuk memastikan bahwa pohon ara ini, untuk mengetahui apakah pohon ara ini berbuah atau tidak. Itu bukti dia bukan Tuhan. Karena kalau Tuhan kan nggak perlu mendekat, dia jauh udah tahu, oh ini pohon nggak berbuah. Tapi karena bukan Tuhan, dia nggak tahu, dia mendekat. Tapi dia kan tahu, itu kan kalau memang itu dia Tuhan kan, berarti kan itu ceritanya. Dia kan harus tahu kalau dia menciptakan pohon ara, itu pohon-pohon itu kan ada musim berbuah. Pohon ara kan tunduk pada hukum yang dia ciptakan, bahwa dia tuh tidak berbuah ketika belum waktunya. Nah, pohon ara itu nggak berbuah. Lalu kok bisa dia marah lalu mengutuk pohon ara itu? Itu kan suatu hal yang salah, perbuatan yang menyimpang. Pohon ara yang nggak punya kemampuan untuk berbuah di luar musimnya, karena nggak berbuah, Yesus kutuk gitu. Nah, itu kan suatu hal yang salah. Apa kalau nggak sebut dosa coba? Mengutuk sesuatu pohon ara yang nggak bersalah. Berbuat zalim kepada sesuatu yang nggak bersalah. Kecuali pohon ara itu memang musimnya berbuah, dia nggak berbuah. Dan sekali lagi itu tetap disalahkan Tuhan lah, kan dia yang mengatur semua. Kan masa pohon ara itu berbuah di luar kendali Tuhan? Ini aneh kalau ada Tuhan yang mengutuk sesuatu, ya, pada sesuatu tuh memang alami seperti itu, memang dia ciptakan seperti itu gitu loh. Nah itu di situ letak apa nih guys, letak absurdnya gitu kan. Nah, Zakir Naik bilang bahwa ya nggak mungkin karena manusia itu ada kezaliman dan lain-lain, kejahatan dan lain. Itulah perbedaannya. Semua manusia dunia ini punya kejahatan, tetapi Yesus dia tanpa dosa. Ya, dalam Ibrani 4 ayat 15 sebab lagi ya, itu minjam ke database itu zalim. Untuk orang itu zalim, ya. Zalim itu adalah suatu perbuatan yang semena-mena, yang tanpa izin, yang tidak seharusnya. Ya, jadi mungkin itu zalim yang tingkat rendah ya, tapi itu adalah zalim. Kita aja minjam punya orang tanpa izin itu zalim guys. Nah, seperti itulah dia. Jadi apa ya? Sesuatu yang dikatakan di sini, apa dia nggak pernah baca kitab sucinya sendiri gitu kan? Apa dia nggak tahu kalau beliau ini pernah melakukan zalim yang dikatakan zalim itu gitu guys. Itulah ya kan. Imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi sebenarnya Yesus dengan manusia itu yang membedakan dalam posisi ini. Semua manusia berbuat dosa, tetapi Yesus walaupun dicobai sebanyak apapun. Satu lagi, dia pernah mengatakan bahwa tidak layak memberikan roti ini kepada anjing. Dia mengatakan perempuan menyebut seorang wanita Kanaan dengan sebutan anjing. Ini kasar loh guys, ya kan? Kasar. Karena anjing itulah hewan yang apa ya? Ya kita tahu semua lah kan. Kalau Anda dikatakan anjing, apa Anda nggak marah coba? Suatu hewan yang hina lah di mata kita. Dalam artian orang kalau mau nyebut suatu itu dengan kasar pasti anjing, ya, atau monyet, atau apalah, ya, atau kera, atau hal buruk lah gitu kan. Jadi itu apakah bukan dosa namanya? Mengatakan wanita Kanaan itu anjing gitu, dinamakan dengan anjing gitu kan? Tidak lain memberikan roti kepada anjing gitu. Nah ini kan, jadi kalau mereka jujur baca kita, mereka akan paham kalau Yesus itu melakukan kesalahan. Kalau nggak mau disebut dosa ya itu, kalau nggak mau mereka sebut dosa, lah itu kesalahan gitu. Tapi itulah kesalahan itu adalah dosa ya. Karena nggak layak dilakukan oleh Tuhan, nggak mungkin. Nah mungkin Tuhan mengatakan anjing kepada seorang, menyebut menganalogikan wanita itu dengan anjing, atau ya mengutuk pohon ara ciptanya sendiri yang itu melakukan sesuatu itu atas sepengetahuan dia kan. Itu kan di luar musim berbuah itu kan memang ketentuan yang dimintakan kepada pohon itu gitu kan. Masa si pohon itu berbuah di luar musimnya gitu kan. Juga kayak minjam ke dia tanpa izin gitu. Nah, ini hal seperti itu guys. Jadi sebenarnya kalau dia mau jujur baca kita, dia akan temukan bahwa semua disampaikannya itu adalah tidak benar gitu kan. Pun dia tidak berbuat dosa. Jadi nggak ada alasan Zakir Naik Allah Anda
Jadi nggak ada alasan Zakir Naik. Kalau Allah mau jadi manusia, terserah dia. Dia bisa melakukan itu semua. Nanti pertanyaan, loh, kalau Allah menjadi manusia, berarti manusia Yesus itu kan terbatas. Bagaimana manusia Yesus itu terbatas mengatur dunia yang luas ini? Bos, tugas Yesus dunia yaitu menyelamatkan manusia dalam pengorbanannya kalau salib. Ngerti ya? Tetapi Allah Bapa itu... Jadi Tuhan bertugas. Guys, ini makin absurd, guys. Makanya banyak mualaf yang jadi mualaf tuh karena makin cerdas. Kok ada Tuhan yang bertugas ya? Ini bukan menghina guys ya, tapi logika saya tuh tertawa guys. Saya menertawakan logika Lewis ini ya, bukan menertawakan agama atau Tuhan ya, tapi logika aja nih, ya kan? Kok bisa begitu guys, ya kan? Ini aneh sekali gitu kan? Itulah yang mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu memiliki tugas masing-masing. Jadi ketika Yesus sedang disalibkan, mati, bukan berarti Allah Bapa di surga juga ikut mati. Jadi nggak kayak gitu konsepnya. Makanya kekristenan terlepas dari berarti kan nggak berubah. Ketika Yesus mati di kayu salib, Allah kan berarti kan tadi kata dia di surga kan? Itu nggak mati. Artinya ada dua entitas yang ada pada waktu bersamaan. Artinya bukan satu, tapi dua. Satu yang di surga yang nggak mati, satu yang di dunia yang mati. Artinya ada dua entitas pada satu waktu. Artinya bukan satu Tuhan, tapi dua Tuhan. Satu Tuhan entitas yang ada di surga yang nggak mati, satu Tuhan yang entitas di bumi yang nggak mati, guys. Berarti bukan berubah namanya. Karena kalau berubah, artinya yang awal nggak ada lagi. Louis berubah di babi ngepet, artinya Louis nggak ada lagi, yang ada babi ngepet. Babi ngepet berubah di Louis, babi ngepet nggak ada lagi, ada Louis gitu. Ada cari mana babi ngepetnya, nggak ada lagi, udah ada Louis gitu kan. Ketika Allah berubah di Yesus, Allah tuh nggak ada lagi. Nanti ketika Yesus berubah di Allah lagi, baru Yesus yang nggak ada lagi. Tapi kan tetap ada dua. Satu yang mati di dunia bernama Yesus, satu lagi yang tidak mati di surga namanya Bapa Allah gitu guys. Jadi ini bukanlah berubah namanya, tapi memang udah ada dua entitas itu dari sononya gitu guys. Kalau berubah itu kan nggak begitu. Iron Man, Tony Stark itu berubah dari Iron Man, ya. Iron Man awalnya belum ada kan? Belum ada Iron Man. Setelah Tony Stark berubah di Iron Man, baru ada Iron Man. Tony Stark mana? Nggak ada lagi, karena yang ada Iron Man. Ketika Iron Man berubah lagi jadi Tony Stark, Iron Man-nya nggak ada, Tony Stark yang ada gitu guys. Artinya nggak mungkin ada Tony Stark, ada Iron Man, kan nggak begitu. Kalau ini kan ada Yesus, ada Bapa. Artinya bukan seperti Tony Stark yang berubah jadi Iron Man, tapi Tony Stark lalu dia tuh main remote control, mengendalikan Iron Man-nya. Jadi kayak gini lah misalnya. Raisa berkata, bentar, aku akan bela kalian, aku akan berubah jadi Iron Man. Rupanya dia nggak berubah. Datang Iron Man kan? Nah itu saya berubah. Loh, Pak Tony Stark, Bapak kan nggak berubah, Pak. Bapak kapan berubah jadi Iron Man? Itu saya. Pak, itu Iron Man. Bapak ya Bapak. Nanti nggak logikanya. Kalau dikatakan Allah berubah jadi Yesus, artinya Allah nggak ada. Itu yang dimaksud oleh Zakir Naik. Nggak mungkin satu, ada dua entitas menjadi satu, itu nggak mungkin. Dalam artian, kalau Yesus mati, artinya Bapak juga mati dong. Nggak mungkin Yesus mati, Bapak nggak mati. Kalau ada pasangan satu, berarti bukan satu, tapi ada dua entitas. Sama kayak dua entitas, satu Tony Stark, satu Iron Man. Bukan Tony Stark berubah jadi Iron Man, tapi Tony Stark tetap ada, walaupun ada Iron Man itu guys. Paham ya logika berpikirnya? Trinitas itu nggak bisa. Orang yang Kristen yang sudah tidak memegang Trinitas itu sama dengan dia tidak memegang seluruh Kejadian sampai kitab Wahyu, dan dia sudah pasti bidat. Itu ya. Jadi itu poinnya. Jadi terima kasih, ini saja dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Louis Pra. Jadi memaksakan dogma tuh nggak kalau nggak masuk akal berapa coba. Jadi kalau dasar itu menjadikan orang Kristen, makanya banyak mualaf karena mereka tidak bisa menerima itu. Dasar yang membuat mereka tuh nggak masuk akal gitu guys, ya kan? Itu kan nggak masuk akal. Sama kayak mengatakan bahwa Tony Stark itu berubah jadi Iron Man, tapi faktanya Tony Stark masih ada. Jadi ada dua, Tony Stark ada, Iron Man ada, jadi berdua datang nih.
Saya Iron Man. Tony Stark, kamu bukan Iron Man loh. Kamu Tony Stark. Iron Man sebelah kamu. Iya, saya Iron Man. Mana ini kamu Tony Stark? Iron Man sebelah kamu. Tapi kalau Tony Stark berubah Iron Man dengan bahwa ini Iron Man, kita percaya. Tony Stark udah nggak ada lagi. Udah jadi Iron Man gitu dia. Tapi kan tidak. Dia tetap berdua. Satu Tony Stark yang tidak bukan Iron Man, yang satu Iron Man. Sama kayak Yesus itu tetap Yesus, bisa mati di tiang salib. Allah tetap Allah, yang mati di surga. Artinya nggak ada yang berubah, coba. Di mana kapan berubahnya kalau begitu adanya? Tak kirain tadi Allah di surga tuh nggak ada karena berubah jadi Yesus. Tapi tidak, tetap ada. Berarti nggak berubah. Tetap ada dua entitas itu. Jadi itulah guys. Kalau Anda pakai logika, Anda akan sadar bahwa yang diyakini mereka ini adalah suatu hal yang nggak dapat diterima logika. Makanya heran ada gelombang mualaf di dunia, karena mualafnya adalah orang yang cerdas. Mereka dapat menerima logika suatu dogma begitu saja. Apa mereka pikirkan dan mereka pahami gitu. Makanya mereka memilih sesuatu yang dapat dipahami, yaitu yang sampaikan kita tadi bahwa Allah itu tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak dapat tidur, ya tidak butuh tidur, tidak lupa dan segala macam ya guys. Itulah bahwa Tuhan yang sejati. Ya, siapa Tuhan sejati? Ya sama kayak Allah Bapa di surga, dia tidak mati, tidak butuh makan minum gitu. Itulah Tuhan sebenarnya. Di Allah kita itu ya sama dengan Allah yang di surga tadi gitu. Allah Bapa di surga. Bukan Yesus yang manusia di bumi, karena dia hanyalah seorang nabi, utusan ciptaan dari Allah. Seperti yang dituliskan tadi bahwa dia itu adalah ciptaan. Jadi yang diciptakan itu bukanlah pencipta, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.